Belum, semua lagi masih dalam proses komunikasi. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Siap, siap komandan, siap. Baik komandan. Apa sih? Ini lagi lihat nih. Lihat lagi berita nih. Kemarin tuh waktu tanggal berapa ya? Pertengahan bulan kemarin tuh mantan Jenderal Andika Perkasa tuh bilang, pokoknya dia siap diberi tugas apapun oleh Partai PDI Perjuangan. Salah satunya tugas sebagai calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Siap mendukung Ganjar sebagai cawapres PDIP. Ya. Siap dong. Ya siap lah. Tapi kan ini akhirnya kemudian bisa menjawab teka-teki selepas purna tugasnya Andika Perkasa menjadi Panglima TNI akhirnya kemana itu sudah terjawab. Maksudnya? Ya sudah terjawab kan akan kemana, kan dulu sebelum mau pensiun kan sempat ini kan. Ya. Sempat ribut-ribut kan, ini mau kemana nih, mau nyapres atau mau apa gitu kan. Ya, sekarang udah kejawab. Tapi kan sebelum PDIP kan Nasdem duluan tuh yang memunculkan nama. Iya, waktu itu kan ada 3 calon tuh ya, sama yang untuk Pak Anies, Andika sama Ganjar ya. Akhirnya kan dipilih Anies kan. Berarti sekarang bukan sekedar tim sukses aja dong Pak Andika ya. Sebelum ngomong ke situ, yang jadi pertanyaan, kenapa baru sekarang PDIP munculkan Andika Perkasa? Kenapa tuh? Ya itu makanya. Nasdem kan udah dari setahun lalu, persis setahun lalu loh, pertengahan tahun kan. Terus Pak Hasto juga ngomong nih, Pak Hasto juga bilang nih, selama Ketua Umum PDI belum memutuskan nama bakal cawapres Ganjar, maka kemungkinan itu masih terbuka untuk Andika. Artinya bukan Andika dong satu-satunya cawapresnya Ganjar. Tapi kayaknya sekarang lagi di jurus-jurusin gitu, lagi difokus-fokusin gitu. Bener gak tuh? Dia bisa aja, mungkin juga bisa aja buat nangkal Prabowo gitu. Bisa aja begitu ya. Ini mungkin cara-caranya PDIP. Maksud nangkal Pak Prabowo apa ya? Kok kayak aku gak ngerti deh. Aduh, jadi garuk-garuk kepala deh nih. Iya, untuk meredam Jenderal Prabowo, kemudian PDIP juga memasangkan Jenderal Andika gitu. Kan bisa aja begitu. Berarti intinya suara militer bisa terpecah gitu ya? Ya bisa aja saling berebut pamor di militernya, saling adu pamer pamor di militer gitu kan, bisa aja begitu kan. Ya jenderal-jenderal muda itu bisa sama Pak Andika, udah gitu jenderal-jenderal tua tuh sama mertuanya. Kan, kalau masih aktif kan nggak boleh ya, dong. Maksudnya mantan jenderal muda sama Pak Andika itu kan udah gitu kan dia dapat 2 nih. Mertuanya kan juga Pak Hendro Priyono kan juga jenderal juga, berarti kan bisa menggait para mantan jenderal dari kalangan tua dan muda. Gosipnya sih juga kan masuk ke PDIP disuruh sama mertuanya, tapi nggak tahu bener nggak tuh. Berarti nanti kalau misalnya maju suara militer untuk Pak Prabowo berarti bisa terpecah, jadi bisa bagi 2 atau bisa banyakan kemana ya? Bisa aja. Jadi nggak fokus dong. Padahal kan sementara ini kan perolehan suara selain dari Partai Gerindra atau pendukung Gerindra kan juga dari militer. Makanya Pak Prabowo berani maju. Bener nggak? Ya. Kan ada tuh ahli perang dari mana? Dari Cina itu kan. Sun Tzu kan. Apa dia nulis buku itu The Art of War. Salah satu catatan di situ kan dibilang, kenali musuhmu dan dirimu, maka dalam 100 pertempuran kita tidak akan pernah berada dalam bahaya. Bisa aja kan munculnya nama Andika di PDIP ini ya untuk meredam mungkin gerakannya gerilanya Prabowo, kan bisa aja begitu. Kok Pasus sering banget tuh, kenali ya, dirimu, itu. Kenali musuhmu, 1000 kali berperang, 1000. Itu yang dipakai tuh ilmu peperangan dong nih. Ini bukan politik, bukan perang ya? Ya sama aja. Jadi kalau politik anggap tuh aja ini perang. Perang politik, perang. Perang ini anggap aja perang. Adu orang nomor 1. Iya, atau adu pendukung, perang pendukung. Perang memperebutkan suara. Iya. Waduh, tapi itu ya kemarin aku juga baca-baca tuh kelompok barisan relawan pendukung Pak Andika itu Bara Api namanya. Itu dia sudah bilang bahwa mendukung Pak Andika menjadi calon wakil presidennya pendamping dari
Pak Ganjar Pranowo di pemilu 2024 nanti. Berarti kan dukungan-dukungan dari pendukung-pendukungnya Pak Andika, ibaratnya sebagai sirat juga dari para militer, jenderal-jenderal, mantan jenderal itu juga udah ke Pak Andika kan? Ya mau bara api kek, mau api asmara terus membara kek. Kalau selama PDIP-nya belum menentukan, selama Megawati yang belum menentukan siapa pendamping Ganjar, mau ngapain? Sandiaga Uno yang didorong-dorong sampai 3 aja jalan di tempat sekarang, istirahat di tempat sekarang. Tapi kalau inget-inget gitu ya, kayaknya semua diraup deh. Ya, yang AHY aja yang tadi yang udah satu ini sama koalisi sama Pak Anies saja masuk dalam situ kan. Pak Muhaimin juga masuk. Terus Pak Andika juga masuk. Terus Pak Erlangga juga masuk di situ kan. Banyak lah pokoknya Pak Erlangga, itu. Pak Muhaimin, ada Imam Pak Besar Andika, juga tuh kan. Iya Pak Imam Besar. Nasaruddin Umar. Terus itu yang pertama-tama tuh ya. Waktu di daerah waktu pas ke masjid itu kan. Semuanya jadi cawapres. Tapi yang benar-benar siapa? Atau mungkin sengaja dikeluarin dulu isu-isu sama Pak Andika. Terus udah gitu sama Pak Erlangga, terus sama Pak AHY. Sempet Ibu Puan, ingat gak? Ibu Puan makan sarapan pagi itu di Senayan ya kan? Ngomongin itu kan. Tapi kan orang jadi dengan makna ganda gitu loh. Bener gak? Ya bisa aja. Cuma kalau kita lihat dari LSI kemarin yang tanggal 23 Juli ya kalau gak salah. Itu kan kalau Ganjar sama Pak Prabowo itu masih jauh, Pak Prabowo di atas 52%. Berarti kalau misalnya itu dengan suara penuh militer di situ kali ya mungkin ya. Nah kalau ini udah kebagi-bagi berarti kan bisa jadi Ganjar yang dari 41,6% bisa naik lagi. Belum tentu juga, orang Prabowo lagi di atas angin gimana sih? Angin apa nih? Angin duduk. Angin duduk. Aduh sakit jantung. Orang dia meninggal di mendadak survei juga tinggi. Ya kan? Belum lagi ada dalam tanda kutip didukung sama Presiden Joko Widodo. Mau apa? Tapi kalau ngecak-ngecak nih ya, kalau ngecak-ngecak wakilnya Pak ngecak udah kayak main kartu ngecak-ngecak. Kalau main ngecak-ngecak calon wakil presidennya Pak Ganjar itu kayaknya siapa yang cocok sih? Tapi kalau kita lihat nih, tunggu. Kalau Pak Ganjar sama Pak Andika itu kan saling mengisi. Kalau Pak Ganjar orang udah tahu lah pengalaman di bidang politiknya di PDIP-nya itu udah dari anggota DPR dia udah juga sekjen fraksi PDIP juga, pernah jadi wakil sekjen juga sampai akhir sekarang jadi gubernur. Nah kalau Pak Andika di dunia militer kan udah kenyang juga. Wah dia lulusan dari 3 university di Amerika Serikat. Terus udah gitu dia pernah juga macam-macam dari dari macam-macam deh nih. Pasukan pengamanan presiden pas Pampres, terus udah gitu juga promosi jabatan Pangdam Tanjung Pura, Karis. Ya boleh lah banyak ininya dan segala macam itu di belakang-belakangnya itu. Saling mengisi jadi satu militernya, tapi kekurangannya dia unsur agamanya tuh. Emang kenapa dengan agamanya? Iya kan kalau sekarang nggak usah nutup mata deh, nggak usah pura-pura deh, kura-kura dalam perahu. Sekarang ini semua mau politik mau apa diagama-agamain. Oh gitu. Iyalah, lihat aja di pengajian ibu-ibu itu. Nih, ada itu pendukung-dukung. Nih, misalnya gini ya. Ini kan MA lagi sidang nih. Soal gugatan usia cawapres capres. Iya itu kalau misalnya nanti si Gibran masuk dengan Prabowo, emang apa soal agama? Ada emang soal agama? Enggak juga sih. Iya, enggak ada. Terus kalau misalnya Gibran dengan Prabowo, Ganjar sama Andika bisa membendung enggak? Udah dengar gosip baru belum? Gosip apaan? Itu yang calon presiden nanti tetap satu aja. Udah dengar belum? Iya tetap satu, nanti yang menangnya satu lah. Masa 2 yang menang gimana sih? Calon. Kalau presiden tetap satu, ini calon. Ya calon satu lah. Aduh. Ya calon satu lah, koalisi calon satu. Aduh pusing ngomongnya macam-macam dah. Demokrat sama Nasdem sama PKS ya satu. Pusing dah ngomongin politik. Satu, PDIP satu. Berarti 3 dong. Bukan 1 dong, tuh 3. Iya kan? Emang kenapa emang? Jadi cocok gak nih kalau Pak Ganjar sama Pak Andika? Ya cocok-cocok aja sih. Kira-kira bisa berapa persen suara kalau dengan cocokan itu? Ya cocok aja, yang jelas sih cocok lah mungkin. Ya kalau gak cocok ya gak cocok-cocokin dong. Ya paling gak Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa belum pernah beli pesawat bekas sih. Sembarangan. Ups, udah. Jangan lupa ya. Like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.